Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan kita minggu kemarin, yaitu tentang persamaan eksponensial. Kali ini kita akan membahas persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, kita menggunakan sifat berikut, yaitu jika ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, berlaku fx sama dengan 0. Contohnya, contoh pertama, misalkan ada 3 pangkat 2x ditambah 14 sama dengan 5 pangkat 2x ditambah 14. Di sini diketahui bahwa A-nya adalah 3, fx atau eksponensialnya itu 2x ditambah 14, dan B-nya adalah 5. Karena pangkatnya di ruas kiri dan ruas kanan itu sama, bisa berlaku fx sama dengan 0, yaitu 2x ditambah 14 sama dengan 0. Bisa kita benda ruaskan 14 nya jadi negatif 14. Kemudian untuk menentukan x nya, 2 nya kita benda ruas jadi x sama dengan negatif 14 dibagi 2 itu sama dengan negatif 7. Jadi didapatkan himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 7. Contoh yang kedua, 7 pangkat x kuadrat ditambah 6x dikurangi 16 sama dengan 5 pangkat x kuadrat ditambah 6x dikurangi 16. Di ruas kiri nilai A nya adalah 7, fx nya sama, x kuadrat ditambah 6x dikurangi 16. Di ruas kanan nilai B nya itu 5, pangkatnya sama, x kuadrat tambah 6x dikurangi 16. Jadi berlaku x kuadrat tambah 6x dikurangi 16 sama dengan 0. Dapat kita faktorkan menjadi x ditambah 8 dikali x dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan x nya sama dengan negatif 8 atau x sama dengan 2, sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 8,2. Ini diurutkan dari yang paling kecil ya. Kemudian bentuk berikutnya persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kalau tadi bilangan pokoknya itu berbentuk angka, kalau ini bilangan pokoknya berbentuk fungsi. Jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka ada beberapa kemungkinan. Antara lain, yang pertama, eksponennya sama, yaitu pangkatnya di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan, fx sama dengan gx. Kemungkinan kedua, bilangan pokok yaitu hx sama dengan 1, karena satu pangkat berapapun akan menghasilkan 1. Karena 1 pangkat fx sama dengan 1 pangkat gx sama dengan 1 nilainya. Kemungkinan ketiga, bilangan pokoknya hx sama dengan negatif 1. Ini berlaku jika fx dan gx nya keduanya ganjil, atau jika fx dan gx keduanya genap. Ini kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, bila bilangan pokoknya yaitu hx sama dengan 0. Ini berlaku jika fx dan gx keduanya positif. Oke, untuk memahaminya, mari kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 pangkat x dikurangi 3 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 pangkat 2x ditambah 5. Di sini bilangan pokoknya yaitu hx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Untuk fx nya yaitu pangkat yang di ruas kiri yaitu x dikurangi 3
Untuk Gx nya yaitu pangkat yang di ruas kanan 2x ditambah 5. Kemungkinan pertama tadi yaitu pangkat di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan. Fx sama dengan Gx, yaitu x dikurangi 3 sama dengan 2x ditambah 5. Kita kelompokkan, yang bervariabel x kita pindah ke ruas kiri, yang berupa konstanta kita pindah ke ruas kanan, didapatkan x dikurangi 2x sama dengan 5 ditambah 3. Sehingga negatif x sama dengan 8, didapatkan x sama dengan negatif 8. Untuk kemungkinan yang kedua, hx sama dengan 1. Hx nya tadi adalah x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 1. Satunya kita pindah ruas ke kiri, jadi pengurangan 8 dikurangi 1 sama dengan 7, sehingga didapatkan x kuadrat ditambah 6x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, karena ini tidak bisa difaktorkan, jadi kita pakai rumus ABC. Diingat-ingat lagi rumusnya ya. Dari rumus ABC ini kita dapat x12 sama dengan negatif 6 plus minus akar 36 dikurangi 28 dibagi 2. Kita operasikan, mendapatkan sama dengan negatif 6 plus minus 2 akar 2 dibagi 2. 2 akar 2 itu didapat dari akar 36 dikurangi 28 itu akar 8, sehingga dipecah jadi 4 dikali 2, 4 nya dikeluarkan dari akar menjadi 2, jadinya 2 akar 2. Kemudian kita bagi dengan 2, min 6 dibagi 2 jadi min 3, plus minus 2 dibagi 2 itu jadi 1. Biasanya tidak bisa ditulis, tinggal akar 2 nya saja. Oke. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu hx sama dengan negatif 1. Hx nya tadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan negatif 1. Negatif satunya kita pindah ruas, didapatkan x kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan, didapatkan dalam kurung x ditambah 3 kuadrat sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai x nya sama dengan negatif 3. Nah, ini tadi ada syaratnya, yaitu untuk x sama dengan negatif 3 diperoleh, kita masukkan tadi syaratnya adalah fx nya dan gx nya harus bernilai apa? Kenapa Pak Ganjil? Ya, harus sama-sama. Kalau genap, genap duanya. Kalau ganjil, ganjil keduanya. Kita lihat x min 3, x nya kita ganti dengan negatif 3 dikurangi 3 sama dengan negatif 6, berarti ini genap ya. Kemudian untuk gx nya, gx sama dengan 2x tambah 5 sama dengan 2 dalam kurung negatif 3 tambah 5 sama dengan negatif 1, berarti gx nya ini ganjil. Nah, karena fx genap dan gx nya ganjil, berarti negatif 3 ini bukan penyelesaian karena tidak sama-sama ganjil atau tidak sama-sama genap. Oke, lanjut ke kemungkinan yang keempat atau kemungkinan terakhir, yaitu hx sama dengan 0. Hx nya x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan jadi x plus 4 dikali x plus 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan negatif 2. Nah, ini tadi ada syaratnya, kedua-duanya untuk fx dan gx harus bernilai positif ya. Nah, kita masukkan untuk x sama dengan negatif 4 diperoleh fx sama dengan x dikurangi 3 sama dengan x nya kita ganti dengan negatif 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 7, ini negatif. Kemudian gx nya sama dengan 2x tambah 5, 2 x nya kita ganti dengan negatif 4 ditambah 5, hasilnya negatif 3, ini juga negatif.
Karena fx negatif dan gx negatif, maka x sama dengan negatif 4 bukan penyelesaian, karena yang diminta syaratnya adalah keduanya harus positif. Oke, untuk yang kedua ada x sama dengan negatif 2. Kita peroleh untuk fx nya sama dengan x dikurangi 3 sama dengan negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Ini negatif ya. Kemudian untuk gx nya 2x tambah 5, 2x nya diganti dengan negatif 2 tambah 5 sama dengan 1, ini positif. Karena fx negatif dan gx nya positif, maka x sama dengan negatif 2 bukan penyelesaian, karena yang diminta tadi kedua-duanya harus positif. Nah, dari perhitungan A, B, C, dan D, dari keempat kemungkinan tadi diperoleh HP nya adalah negatif 8, negatif 3 dikurangi akar 2, negatif 3 ditambah akar 2. Karena yang negatif 4, negatif 2, dan negatif 3 tadi tidak memenuhi persyaratannya, sehingga bukan menyelesaikan himpunan penyelesaian. Oke, hari ini cukup dua bentuk persamaan eksponensial ini. Kita lanjut bentuk berikutnya di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.